Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Jika biasanya kita lihat makanan ada yang berwarna, ada yang aromanya sedap, dan ada lagi yang warnanya warna-warni seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat makanan ini ada yang kental, ada yang manis, ada yang berwarna. Apa jadinya jika makanan kita itu tidak memiliki warna, wangi maupun cita rasa yang manis? Nah, ternyata ini digunakan zat aditif. Jadi zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Kalau kita lihat yang biasanya ya, obat makanan atau pewarna makanan, kalau sedikit itu masih nggak masalah. Yang masalah jika terlalu banyak, misalkan satu botol dituangin, itu rasanya akan pahit tentunya. Nah, begitu juga dengan minuman. Dalam jumlah sedikit itu masih wajar, tapi kalau dalam jumlah banyak, misalkan ya, gula itu akan terasa manis banget dan malah merusak. Kita lanjut lagi. Tujuan penggunaan zat aditif itu apa aja? Yang pertama adalah memperbaiki penampilan. Oke, kita kembali lagi yang tadi ya. Kalau warnanya nggak ada, bagaimana makanannya? Ya udah, misalkan cuma coklat ya coklat aja, hitam ya hitam aja, nggak ada warna lain dan tidak ada menariknya sama sekali ya. Jadi makanya ada pewarna. Nah, selanjutnya adalah cita rasa ya. Cita rasa masakan itu akan lebih enak jika menggunakan zat aditif dalam jumlah yang kecil. Ada juga tekstur, aroma, dan juga memperpanjang daya simpan. Nah, berdasarkan asalnya, zat aditif ini ada dari yang alam atau bisa disebut dengan alami, dan juga ada yang buatan. Tentu aja ini berdasarkan hasil riset para peneliti. Berdasarkan fungsinya, kalau tadi itu asalnya, sekarang ke fungsinya. Itu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi ya. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu adalah pewarna. Jadi pewarna ini ada pewarna alami dan juga buatan. Misalkan warna kuning itu dari kunyit jika dialami. Warna oranye bisa dari jahe, dari lengkuas. Nah, buatan itu dari tartrazin ya. Nah, di sini juga adik-adik harus paham, makanan itu punya sertifikat makanannya sendiri untuk pewarnanya, yaitu namanya adalah certified color. Nah, daun suji ini biasanya untuk cincau, warnanya hijau ya. Ini buat alami. Nah, kalau buatan itu namanya fresh green safety, warnanya hijau tapi bubuk ya. Buah yang warnanya untuk merah yaitu buah naga. Kalau dalam buatan, Alura red AC. Nah, atau bisa juga kalau misalkan ya di tulisannya ada permite color, berarti itu makanan buatan yang aman untuk dikonsumsi. Jadi perhatikan adik-adik, kalau di sini nih biasanya nih di tartrazin itu ada nih namanya permite color ya. Itu berarti warnanya buat makanan aman ya. Selanjutnya yaitu pemanis ya. Pemanis alami yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir, gula aren, gula kelapa, pokoknya yang alami. Nah, akan tetapi harus ingat adik-adik, yang alami akan selalu dirubungi semut ya. Semut menyukai yang alami. Kalau yang buatan sangat jarang sekali ada semutnya ya. Nah, ini adalah buatan manusia, yaitu adalah aspartam. Rasanya sangat manis lebih dari gula pasir. Akan tetapi ada yang lebih manis lagi daripada aspartam. Apa itu? Yaitu sakarin. Sakarin walaupun dikit tapi manis banget. Seperti itu. Kita lanjut lagi yaitu ketiga, pengawet. Nah, pengawet ini biasanya juga bisa untuk mumi. Nah, seperti mumi Firaun ya yang ada di dalam laut yang banyak garamnya atau laut mati itu diawetkan oleh garam. Nah,
Kalau untuk makanan ada tentu saja ya, yaitu natrium nitrat atau NaONO3. Fungsinya untuk apa? Ngawetin apa sih ya? Daging sama keju. Ada lagi nih asam propionik. Fungsinya untuk apa sih? Ngawetin roti ya. Roti walaupun hanya biasanya sekedar 3 hari saja, tapi itu diawetkan sama asam propionik. Metodenya apa aja pengawetannya? Yang pertama adalah pengasinan. Kalau kita lihat ikan asin kok bisa bertahan lama ya? Ya iya ya. Itu menggunakan garam untuk mengawetkan. Ternyata metodenya adalah menggunakan garam. Nah, ada juga yang pemanis. Kalau kalian lihat nih dalam toko-toko kue yang terutama menjual manisan-manisan, kita ambil contoh manisan pala. Dia kuat bertahan lama, tapi misalkan kalau dia tidak ada pemanis, itu akan mengkerut. Nah, inilah adalah fungsi pengawetan untuk pemanisan. Ada lagi pengasapan. Kalian lihat, ada namanya daging asap. Itu bisa mengawetkan lama banget. Sejak dulu ya, orang purba itu udah bisa mengawetkan makanan dengan cara pengasapan ya. Karena dulu belum ada kompor, belum ada kulkas ya. Nah, pemanasan ini juga sama ya. Ini biasanya untuk ikan-ikan dipanaskan. Dan ada lagi adalah pendinginan. Pendinginan ini biasanya untuk sayur-sayuran ya. Entah sayur-sayuran, daging-daging pun bisa untuk dingin. Pengeringan di bawah sinar matahari ya, ini juga masih bisa. Dan selanjutnya kita lanjut lagi ke penyedap. Nah, penyedap ini kalau kita lihat umami MSG ya, atau mecin. Nah, terbuatnya dari apa Pak? Gabungannya ada dari fermentasi tebu ditambah dengan bakteri Myrococcus glutamicus. Itu akan menghasilkan mecin. Nah, ini adalah yang buatan. Bagaimana yang alami? Yang alami itu ada garam tadi buat pengasinan. Bawang merah ya, penyedap alami juga bisa. Apa jadinya kalau kangkung tidak ada bawang merah? Mungkin tidak sedap ya. Dan juga bawang putih, cengkeh, dan juga merica. Merica ini yang hampir sama kayak bentuknya kayak lada. Oke, kita lanjut lagi. Pemberi aroma. Pemberi aroma. Jadi di sini ada penambahan aroma yang dibuat oleh manusia ya. Nah, senyawa atau molekul-molekul ini itu dinamakan dengan esen ya. Jadi kayak misalkan penambahan aroma amil asetat. Ini dihasilkan aroma rasa buah pisang ya. Jadi kalau kalian mau mencari, aroma buah pisang itu kalau dibuat oleh senyawa apa ya? Oh, ternyata amil asetat. Apel juga ada amil felarat ya. Benzaldehida itu lobi-lobi, butil asetat itu murbei, etil butirat itu nanas, dan buah rum itu dari isobutil propionat, dan jeruk itu dari oktil asetat. Kalian bisa buatnya dan cari, itu akan wanginya akan sama. Nah, selanjutnya adalah keenam, pengentalan. Ini ada capcay, ada permen karet ya. Capcay itu kental dan permen karet itu menstabilkan atau memekatkan ya makanan ya. Nah, pengertian dari pengentalan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan. Oke, kita lanjut lagi. Bahan pengental apa aja sih? Pati ya, agar-agar, gelatin, gam. Gam itu permen karet ya. Jadi di permen karet kalau nggak ada gam itu nggak bisa kayak kita niup balon ataupun itu yang permen karetnya itu keras. Ini ada alginate, ini adalah buatan juga manusia. Nah, selanjutnya itu ada pengemulsian. Nah, ini adalah bagian terakhir dari zat aditif. Nah, pengemulsian itu gabungan dua bahan itu menjadi satu dengan bentuk yang berbeda, yang awalnya ini kayak air dan tambahan bahan lain itu menjadi keju gitu. Apa sih bahan keju ya? Jadi kita di sini dulu kita lihat pengertian dari pengemulsi. Adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau biasa disebut dengan bahasa ilmiahnya dispersi lemak dan dalam air, juga sebaliknya. Berarti tadi menggunakan lemak ya untuk mengikat si kejunya.
Lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Seperti itu adik-adik ya. Jadi kita udah belajar zat aditif, ketujuhnya itu, dan lanjut kita akan belajar mengenai zat adiktif ya. Oke, selesai pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.